Oke. Kemudian edit story data, jumlah tingkatan tinggi setiap lantai. Data. Ini pakai 4 lantai, 5 dengan lantai dasar, tingginya 3000. 3 meter. Setelah edit grid dan elevasi, story datanya kita input material. Ini define material properties, concrete. Kita modify, masukkan ke 250. Di sininya 20,75. Pakai ini. Modulus elastisitasnya. (4.700) dikali 20,35. Kita masukkan 21409,5. Kemudian kita input transaction-nya. Biar nggak bingung, ini kita hapus ke blok, shift, tekan delete property. Kemudian add, kita pilih rectangular ataupun sesuai kebutuhan. Di sini ada circle, pakai rectangular, masukkan kolom 30 kali 30. Mohon maaf, diedit terlebih dahulu datanya, kilogram per meter. Sini kita masukkan kolom 30. Steel ini ganti jadi material yang kita input tadi, K250. Ini 30 cm. 30 cm. Kemudian reinforcement-nya ini pakai kolom pilihannya. Ini rectangular untuk tulangannya. Ini selimut betonnya 3 cm. Ini untuk ini saya pakai D14. Ini kita desain. Ini gambar untuk tulangan kolomnya. Oke. Kemudian head kembali, terus rectangular. Ini masukkan balok 30 kali 20. Material K250. Depth 30 cm, tinggi, lebarnya 20. Dan reinforcement kita pilih beam. Ini untuk jaraknya. Di sini ada pilihan left atau right. Ini untuk pilihan lapangan atau untuk tulangan itu biasanya ada yang bagian tumpuan ataupun bagian lapangan. Kita bisa edit di sini. Sini kita anggap aja nggak ada. Tulangannya longitudinal sama semua. Kita pilih oke. Ini tampilan untuk rectangular section-nya yang balok. Kemudian oke. Dan kita input plat lantai. Kita pilih define,
slab, kita pilih slab, modify, ganti dengan plat 12, material K250, ini 12 cm, kita pilih membran, ini nanti jadi 0,25. Oke. Ini kita kemudian kita masuk ke penggambaran pada ini ada tampilan, ini tampak atas, ini ada pilihan 3D, plan atau elevasi. Ini kita masuk ke plan, misalkan ini tampak atas. Ini kalau di bagian kiri ini berarti di lantai yang paling atas ini ada garis warna biru. Dan kita ini ada tanda panah, tinggal kita klik move down, turun. Kemudian untuk elevasi kita bisa dari tampak arah X. Untuk dasar lantai 1, 2, 3, dan 4. Sini kita input kolom terlebih dahulu. Nah, ini ada grid line dengan ada titik merah di tengah ataupun yang tidak. Nah, perbedaannya itu kalau misalnya yang nggak ada titik tengahnya itu dia cara inputnya harus 2 kali klik. Nah, seperti ini. Tapi kita gunakan ini. Kita klik satu persatu. Jadi kalau makin banyak, makin luas bangunan, makin lama kliknya. Nah, kita masukkan balok. Di sini kita masukkan, pilih kolom. Ini misalkan di sisi udah, kita terus ke arah atas, ikut lagi kolom.
lagi. Setelah itu kita input baloknya, klik satu persatu. Bisa juga dengan tampak atas inputnya. Untuk lantai dasarnya nggak harus kita. Oke, kemudian kita input plat lantai, kita pilih yang dari titik tengah. Kalau yang ini itu fungsinya sama kayak input kolom tadi, misalkan kita ini melewati grid, gridnya itu nggak ada balok, nah yang ketemu balok maka kita klik seperti ini. Kalau misalnya udah ini cuma langsung ketemu balok, kita klik aja cara cepatnya ini. Okay. Nah, untuk yang paling atas saya gunakan atap benteng, pembebanannya nanti beban matinya ada tambahan dari beban atap input kepada beban baloknya. Nah, ini penggambaran pada etap. Untuk memunculkan hasil penggambarannya, kita dapat pilih checklist set building view option-nya, kemudian extrusion dan object file. Oke. Nah, ini hasil penggambaran yang tadi. Kemudian kita input beban. Ini kita input beban pada lantai terlebih dahulu. Kita ini yang tadi kita pilih
tampilkan aja objek filenya. Kita pilih platnya. Ini platnya kita masukkan. Saya ada load uniform biar semua langsung. Sini kita select by well, masukkan plat 12 tadi. Nah, otomatis semua yang menggunakan plat 12 akan terpilih. Ini kita assign. Saya area load uniform. Ini saya beban select clear selection. Kita masukkan dulu jenis pembebanan yang akan kita input. Define static load case. Nah, ini kita edit di beban mati, modify beban hidup, modify, kemudian kita masukkan SIDL super dead, kita pilih di sini add new load, kemudian gempa X ini gempa Y. Nah, setelah ini kita klik OK, baru kita input penyumbangannya. Time select selection. Oke, setelah terpilih semuanya, kita assign area load beban merata uniform. Ini jangan lupa untuk satuannya kilogram per sentimeter. Bebannya untuk beban tambahannya itu saya masukkan beban atap penggantung itu 11 kg per meter persegi, kemudian menggunakan spesinya 2 cm, berat per cm itu 24, kemudian untuk keramiknya jadi totalnya 66 tambah 11. Kita input 77 kg per cm add to existing load. Ini ada tulisannya 77. Ini yang di tengah, kemudian kita input beban hidupnya, select lagi, kita pilih well plat 12, assign secara load uniform. Nah, ini kita masukkan beban hidup. Saya anggap di sini untuk kantor, mall dan selebihnya beban hidupnya 250 kg per meter. Bocor nih. Dah. Bocor. Angkat nih. Nah, di sini kita bisa input beban pada balok. Ini kita bisa pilih nih balok mana, misalkan kelasnya itu dindingnya hanya bagian satu sisi di luar aja, yang dalamnya partisi misalkan. Nah, kita pilih aja bagian luarnya, kita klik satu persatu baloknya untuk dindingnya penutup luar. Kemudian main load ini distribute untuk menata. Bebannya beban mati kilogram per meter, add to existing load. Ini uniform loadnya 3 kali 250 jadi 750 kg per meter. Oke. Sama pada lantai atas juga.
klik satu persatu kolom yang mengalami beban sesuai dengan kebutuhan bebannya. Beban mati, unitnya kilogram per meter. Di sini add to existing load 750. Hasil dari perkalian 3 meter itu tinggi dari elevasi lantainya dikali 250 itu satuan untuk beban mati dinding bata merah. Oke. Kemudian di lantai ya. Nah, untuk atap ini kita gunakan beban pada atap, misalkan baja ringan ataupun pakai genting. Satuan beratnya terletak pada balok memasukkan beban penutup atap sayang gelombang tanpa gordeng 10 kg per meter persegi. Kemudian penutup atap genting dengan reng atau usuk pasok per bidang meter perseginya itu 50 kg. Kita input 50 kg per meter persegi. Nah, timeline load distribute ini beban mati kilogram per meter, masukkan 50 kg per meter. Oke. Setelah ini kita ke lantai dasar. Nah, ini kita blok dari kanan dan blok semua. Kita masukkan assign, kemudian join, kita pilih supportnya. Ini klik yang paling kiri untuk peletakan jepit. Oke. Nah, untuk melihat beban yang telah kita masukkan tadi, kita pilih display show load. Ini kita pilih rem untuk beban mati pada balok. Nah, ini beban yang telah kita input tadi. kg yang paling atas 50 kg. Setelah itu kita input beban gempa, kita define response control function. Sini add new function. Nah, convert to use define dan menjadi gempa. Periode dan akselerasi ini kita delete. Kemudian input sesuai dengan hasil data puskim. Di sini saya menggunakan file
wilayah 4 itu wilayah Jawa Barat, Bogor, open. Ini file yang dibuat dari hasil sesuai angka skim. Nah, ini grafiknya. Kemudian oke. Setelah data beban hidup, beban mati tambahan, dan beban gempa di input, kemudian kombinasi pembebanan, load kombinasi, ini add new combo, kombinasi 1 itu beban mati kali skala faktornya 1,4. Kemudian kombinasi 2 itu 1,2 beban mati modify, kemudian beban hidup 1,6. Oke. Oke. Kemudian add combo 1,2 modify dan hidupnya 1,6. Dan seterusnya sampai jumlah kombinasi beban yang kita gunakan. Nah, setelah kombinasi tadi, kita pilih assign, kita blok lebih dulu. Dan input beban diafragma, desain diafragma. Nah, ini untuk beban diafragmanya. Kita lihat ini yang dari kemudian setelah ini kita run analis. Setelah selesai pembebanan, kemudian kombinasi pembebanan, kita run analis. Di sini ada garis panah, run analis. Kita klik. Terlebih dahulu harus di save. Save untuk etaps itu kalau bisa dibuat satu file. Karena filenya nanti banyak dalam satu.
dan otomatis untuk peran analisis. Nah, di sini ada tampilan momennya yang terjadi. Untuk melihat tingkat keamanannya, kita pilih show energinya untuk beban mati. Ini ada beberapa. Kalau misalkan dalam input pembebanannya itu satuannya salah, maka angka-angka ini akan berubah jadi tulisan OS atau overstrain. Nah, overstrain itu tidak menentu karena angka dapat dilihat dari sini ada warna merah di kanan. Ini menyatakan terjadi bebanan yang tidak merata. Kolom ini dinyatakan tidak kuat. Tapi untuk memastikannya, kita dengan lihat di kombinasi pembebanan. Caranya, kita option, reference, design, concrete frame design, select kombinasinya. Kita pilih ini kombinasi bawaan dari etap. Kita remove, hapus, kita masukkan kombinasi yang telah kita buat. Ini saya membuat 2 kombinasi, kemudian add. Nah, desain kombonya sesuai yang kita masukkan, kemudian oke. Kemudian itu kita pilih desain, concrete frame design, dan start design. Nah, sini hasilnya OS overstrain. Karena ini jumlah lantainya ada 4 lantai, ukuran kolom dan baloknya tidak sesuai, dan dinyatakan overstrain itu tidak mampu untuk dilakukan pembangunan. Nah, ini hasil nilainya, kita pilih dengan caranya klik kiri kemudian klik kanan. Ini nilainya overstrain semua. Kita lihat perhitungannya. Ini untuk baloknya. Sini levelnya level sekali 1. Kemudian elemennya B3, seksinya itu balok 30x20. Kombinasi yang terpilih kombinasi 2 yang mengalami overstrain dengan panjang baloknya 7,3/5. Nah, ini untuk ukurannya balok 0,3 kali 0,2. Sini DCT-nya itu selimut beton 3 cm. Ini momen yang terjadi. Momennya mengalami OS. Untuk memastikan perhitungan etap dan membandingkan antara etap dengan perhitungan manual, kita dapat ambil dengan cara display show table. Ini kita pilih frame output design. Nah, kita pilih, dapat ada 2 pilihan, kolom ataupun balok. Jadi kita pilih kolom. Nah, untuk load cache-nya kita ganti. Nah, ini kita pilih semua, oke. Kombinasinya kita pilih 2 kombinasi. Dan oke. Nah, tabel ini yang kita nanti dapat pergunakan untuk mengetahui nilai MU dan VU-nya
sehingga kita dapat menghitung secara manual menggunakan analisis dengan bantuan software Excel. Jadi kita tinggal pilih edit dan copy, kita masuk ke Excel untuk pertemuan di semester yang akan datang. Sekian untuk review pertemuan kedua ini. Ada yang dipertanyakan atau yang kurang jelas? Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ke asisten, langsung ditanya. Takut ada yang kurang jelas. Oh iya, ingetin yang belum absen, tolong diisi absennya ya. Soalnya buat database absensi, jadi saya ngeceknya dari situ nanti absennya. Link absennya kan udah ada di chat Zoom-nya ini, jadi tinggal diisi aja, dibuka itunya. Bagi yang belum isi aja ya, kalau yang udah mah nggak usah. Udah Bang, udah. Oke. Ini udah ada yang bertanyakan lagi nggak? Atau langsung masuk ke sesi tes? Bang Iksan? Enggak, mau gimana? Dari teman-teman masih ada pertanyaan nggak buat itu? Buat asisten? Takut ada yang masih kurang jelas atau gimana sebelum masuk ke sesi pretest? Nanti filenya di bagian di akhir aja ya Gung ya, setelah pretest.